Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Sonia Fonsa. Saya Rizka Aulia. Kami dari kelas 12 TJKT 2 akan memberikan tutorial cara Konfigurasi bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi dinamik routing. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan alat dan bahan dan juga topologinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan dibutuhkan pada konfigurasi kali ini. Pertama yaitu dua laptop, dua router A dan router B untuk LAN dan WAN, dan ada satu RUJI. Lalu ada 4 buah kabel LAN. Jangan lupakan Ethernet 1 ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan topologinya. Yang pertama pastinya ada router A sebagai LAN dan router B sebagai WLAN. Dan di sini kita memerlukan 4 kabelan. Yang pertama ini untuk di port 1 switch itu adalah sumber kabel internetnya. Lalu satu kabelan itu untuk port 2 switch dan port 1 mikrotik router A LAN. Setelah itu, kabel yang kedua yaitu yang pertama untuk port 3 pada switch dan port 1 di router B WLAN. Lalu kabel yang ketiga ialah dari port 2 router A WLAN ke laptop. Setelah itu kabel yang keempat dari router 2 atau router B port 2 ke laptop. Teman-teman, langsung saja kita ke tutorial konfigurasinya. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai pemegang laptop pertama, yaitu menggunakan router A yang berperan sebagai WLAN. Langsung saja di sini kita akan masuk ke Winbox-nya, dan mohon maaf jika terlalu berisik, tolong maklumin saja ya. Nah, jika sudah masuk, kita jangan lupa menggunakan password. Lalu di change. Setelah itu kita ke sistem dan ke identity untuk menamai router kita ini agar tidak dipakai sama yang lain ya. Nah, ini sudah kembali ya. Khususnya di sini kita akan menggunakan address, yaitu addressnya adalah 192.130.10.1/24. Nah, ini tuh untuk Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke IP DHCP client. Di DHCP client ini kita menggunakan Ether 1. Lalu yes. Beda halnya dengan laptop kedua, Ether satunya ini akan no. Lalu kita apply dan oke. Di sini jangan lupa kita akan ke IP firewall. Nah, di IP firewall ini kita ke NAT, lalu kita add. Di sini kita ke general. Generalnya itu change-nya RS NAT, dan di sini out interface-nya Ether 1. Lalu action-nya itu masquerade. Lalu kita apply dan oke. Di sini jangan lupa kita ke namanya routing, lalu ke OSPF. Di OSPF ini kita ke networknya. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama itu di IP address atau address list. Di sini. Nah, ini kita copy aja. Lalu di sini kita akan add dan v. Lalu kita slice 24, dan ini areanya tuh tetap backbone. Lalu kita apply dan oke. Lalu di sini kita akan copy lagi ini yang IP kita di Ether 2 ini. Nah, ini dia. Kita add. Nah, di sini kita v, lalu kita slice 24, dan di areanya tetap backbone. Lalu kita apply dan oke. Oke, di sini kita akan lanjut ke step-nya, yaitu ke web proxy. Dan di web proxy ini kita enable, dicentang, lalu portnya itu kita ganti menjadi 3128, yaitu sesuai perintah. Lalu anonymousnya kita centang juga. Dan di sini
change-nya ini kita akan ganti menjadi 01 plus mari sekolah SCH-ID. Oke, di sini saya akan mengubah yang sekolah ini menjadi smk5.sch.id. Sebelumnya di sini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Nah, yaitu yang pertama itu di akses ini kita add, dan di sini DST hostnya itu kita ketik yang namanya kita linux.org. Nah, setelah linux.org, lalu di actionnya ini kan kita ganti menjadi Denny. Nah, lalu kita apply dan oke. Lalu di sini kita okekan saja, kita ke IP firewall. Nah, di IP firewall ini kita ke NAT, dan di NAT ini kita add ya. Generalnya itu kita ganti menjadi DS NAT, lalu protokolnya itu 6TCP, dan DST portnya itu 80, lalu interface-nya itu Ether 2. Nah, lalu kita ke action. Nah, di action ini kita mengganti menjadi yang namanya redirect. Lalu untuk portnya itu kita ganti menjadi 3128. Nah, lalu kita apply dan oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi ya, generalnya menjadi DS NAT, lalu protokolnya itu 6TCP, lalu di sini DST portnya itu 443, dan ini ethernya itu dan di ininya itu Ether 2. Lalu di actionnya ini kita ganti menjadi redirect, dan di sini kita ganti menjadi 3128. Lalu kita apply dan oke. Baik teman-teman, saya sebagai pemegang laptop 2 sebagai router B WLAN. Pertama kita buka Winbox. Nah, di sini sudah muncul addressnya. Ini kita connect ya. Nah, jika sudah, kita akan mengisi passwordnya terlebih dahulu. Lalu kita ganti. Lalu kita akan mengisi identity di sistem identity. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi Mari 2. Apply, oke. Kita buka IP, pilih address, klik tambah, isi IP yang akan digunakan. Di sini karena saya menggunakan aksen 16, jadi kita ketik 116.1/24. Pilih interface-nya WLAN, setelah itu di-apply. Oke, karena ini masih merah, kita buka wireless, kita pencet yang WLAN satunya, ini dicentang, dan kita lihat lagi addressnya, IP address, dia pun sudah menghitam ya. Oke, ini wirelessnya bisa kita hapus saja setelah di enable. Selanjutnya kita buka IP DHCP client, klik tambah, pilih Ether 1, dan bagian ADD default router rootnya itu kita ganti jadi 0. Lalu apply, oke. Setelah itu buka IP routers, ini kita tambah
IP address. Nah, di bagian gateway-nya ini kita isi dari IP address-nya yang telah kita buat nih. Di sini IP address-nya yang ether 1 akan kita isi di sini. Isinya 172.16.132.1 ya buatnya. Jika sudah, ini di-apply. Oke. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Hasilnya yaitu reachable ether 1 ya. Jika sudah, ini kita ke IP firewall ya. IP firewall, klik NAT, bagian NAT, tambah. Di bagian generalnya chainnya SCANAT, lalu out interface-nya dipilih ether 1. Bagian actionnya yaitu masquerade, lalu di apply dan oke ya. Nah, jika sudah, ini kita hapus saja nggak apa-apa. Ke IP DHCP server, pilih DHCP setup, pilih WLAN 1, next. Di bagian address to give out itu diganti 254-nya diganti menjadi 100. Ini next. DNS servernya 8.8.8. List time-nya itu kita buat menjadi 8 jam ya. Ini kita geser. Nih, 8. Lalu next. Oke. Ini merah nggak apa-apa. Jika ini merah, itu kita langsung saja ke wireless. Pilih WLAN satunya ini. Kita pilih bagian wireless. Modenya diganti menjadi AP bridge. Bandnya menjadi BGN. Channel widgetnya ini yang ada C-nya tulisannya. Lalu SSD mikrotiknya diganti menjadi UKK 01. Nama yang akan dipakai ya, mari. Lalu apply dan oke. Lalu kita buka kembali routersnya. Nah, jika sudah, ini kita hapus-hapusin aja, ini silang aja nggak apa-apa. Setelah itu buka bagian routing, pilih OSPF, lalu kita akan mengisi address ini, kita tambah bagian network ya teman-teman, maaf, di network tambah, kita isi networknya sesuai dengan IP address yang kita punya. Pertama yang dipakai yang WLAN dulu, 192.116.0/24 di apply, oke. Lalu plus, isi kembali 172.132.0/24. Ini apply dan oke. Nah, ini sudah konfigurasi pada laptop 2 dan router 1. Selanjutnya kita akan ke laptop 1 router 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke control panel. Dan di control panel ini kita ke internet ini. Lalu kita ke properties. Dan di properties ini kita isi use. Yang pertama itu 192.2
30.10.3. Lalu subnet notes-nya itu otomatis. Lalu di sini kita isi 192.116. Ini masih 230 dan 10 dan 1. Lalu di sini kita isi 172.16.132.1. Lalu di sini kita isi 8.8.8.8. Lalu kita oke, close. Oke, di sini kami akan membuktikan hasil konfigurasi kami dengan pingan kami ke HP apakah sudah berhasil atau tidak. Lanjut saja, kita akan membuka yang namanya WiFi terlebih dahulu, lalu kita cari jaringan kita. Ya, WiFi UKK Mari. Nah, ini sudah berhasil tersambung WiFi UKK Mari. Ini kita bisa lihat Alamat IP-nya. di sini. Ini alamat IP-nya. Alamatnya sudah benar Sesuai dengan yang kita buat ya. Lanjut, kita akan mencoba ping apakah berhasil atau tidaknya. Oke, yang pertama kita akan mengeping dari IP laptop 2 yaitu 192.116.20.1. Ini hasilnya TTL ya teman-teman, artinya berhasil untuk ke laptop 2. Langsung saja kita akan mengeping ke laptop yang pertama yaitu 192.30.10.1. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, lalu kita akan mengeping ke sumber internet yaitu IP-nya 132.132.1. Nah, ini juga TTL ya teman-teman. Ini IP ke sumber internet kita. Lalu kita akan mengeping ke dalam internet di dalam HP-nya atau alamat IP di dalam WiFi tersebut. Nah, yaitu 192.116.20. 192.16.116.100. Nah, ini juga hasilnya. Hasilnya juga TTL ya teman-teman. Ini dia IP-nya. Kelihatan? Insya Allah kelihatan. Lalu di sini kita akan mengeping ke google.com. Ini google.com. Hasilnya pun TTL ya teman-teman, artinya berhasil. Lalu kita akan mengeping ke 888 untuk step terakhir. Ini dia 888. Hasilnya pun TTL ya teman-teman. TTL. Lalu kita lanjut ke ping laptop atau CMD di laptop 1. Oke, di sini kita akan ping CMD. Nah, di sini kita coba ping laptop kita sendiri, yaitu IP-nya 192.230.10.1. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita mencoba ke laptop sebelah, yaitu laptop kedua, IP-nya 192.116.20.1. Ini juga TTL. Ke HP ini kita tambahkan jadi 100. Ini juga TTL. Lalu kita mencoba ping ke ping
google.com. Ini juga sudah berhasil. Lalu kita mencoba lagi ping 888. Nah, ini juga sudah berhasil. Oke, lalu kita akan ke Chrome, ya, dengan ini. Lalu kita mencoba mencari yang namanya Linux org. Oke, kita lihat. Kalau loading terus menerus artinya itu berhasil ya teman-teman, karena memang Linux org ini kita tidak bisa membukanya. Ya, alias kita blok lah istilahnya. Ini hasilnya itu seperti ini. Bila perlu kita mencoba ke another web. Nah, kita cari linux.org. Kita tunggu. Nah, hasil yang aslinya harusnya seperti ini. Kami mencari di Firefox. Ini benar. Hasilnya error ya, karena kita memblok Linux org tersebut. Oke teman-teman, setelah kami melakukan konfigurasinya, kami pun tidak bisa men-searching Linux org tersebut dan dinyatakan konfigurasi kali ini berhasil. Dan sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.